Kalian tentunya sering mendapati yang namanya bebek. Nah, bebek itu mengapa sih bebek itu memakai kaos kaki? Apa fungsinya kaos kaki pada bebek? Mengapa kalau misalkan kalian tidur di siang hari itu dinamakan nglowo atau kelelawar? Ada salah apa dengan kelelawar? Mari kita simak penjelasan tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup berikut ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat semuanya. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang ciri-ciri khusus makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Ternyata makhluk hidup itu memiliki ciri khusus sedemikian rupa, itu ada fungsi, tujuan dan juga kegunaannya. Bagaimanakah itu? Tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik semua. Pada kesempatan ini kita akan belajar salah satu materi kelas 6 yaitu ciri khusus makhluk hidup ya. Nah, ciri khas khusus makhluk hidup ini adalah untuk kompetensi dasar atau KD, yaitu memahami hubungan antara ciri-ciri makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Tentunya makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri seperti itu adalah disesuaikan dengan lingkungannya. Nah, di sini kita masuk ke materi pelajaran ya. Materi pembelajarannya ciri khusus beberapa hewan dan tumbuhan. Tuhan menciptakan makhluknya dengan bentuk yang sempurna. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri khusus dengan tujuan tertentu. Tujuan tersebut untuk memperoleh makanan, kemudian mempertahankan hidup dari keadaan alam dan serangan dari musuh. Nah, contohnya adalah kelelawar ya. Kelelawar ini adalah merupakan satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Jenisnya terdiri dari kelelawar buah atau pemakan buah atau yang sering dinamakan codot ya. Kemudian kelelawar ikan yang memakan ikan, kelelawar lidah panjang ini adalah pemakan nektar. Kemudian kelelawar katak ini adalah pemakan katak, dan kelelawar vampir ini adalah penghisap darah. Nah, dia itu hidup di gua yang lembab dan juga gelap, mencari makan pada waktu malam hari. Kemudian ciri yang lain memiliki daya pendengaran yang tajam. Ciri yang lain memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi mangsanya. Pada saat terbang, kelelawar itu mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi yang jika mengenai benda akan menimbulkan pantulan. Pantulan bunyi ini dianggap oleh telinga kelelawar sehingga ditangkap oleh telinga kelelawar sehingga dapat mengetahui ukuran, jarak, dan arah benda pada waktu singkat. Yang kedua contohnya cicak ya. Cicak ini adalah dia itu ciri khususnya dapat merayap di dinding. Pada telapak kakinya terdapat struktur lapisan yang bersifat lengket dan tampak seperti guratan-guratan yang berfungsi sebagai alat perekat. Untuk mempertahankan diri dari musuh, cicak itu terbiasa memutuskan ekornya ya, atau yang sering dinamakan autotomi, dengan tujuan untuk mengelabui mangsanya. Untuk mengelabui musuhnya, ekor cicak tersebut akan tumbuh kembali. Berikutnya adalah hewan apa ini? Bunglon ya. Nah, bunglon itu dapat mengubah warna tubuhnya sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya di sekitarnya. Ini biasa disebut mimikri. Kemampuan untuk menyamar membantu bunglon untuk menangkap mangsa dan menghindari pandangan musuh. Dia memiliki lidah panjang dan lengket untuk menangkap mangsa dan membawanya ke rahang. Memiliki mata yang dapat berputar dan dapat melihat ke segala arah. Dia memiliki kaki yang dapat mencengkram seperti tangan agar dapat menggenggam dengan kuat. Berikutnya burung hantu. Burung hantu itu mencari mangsa pada waktu malam hari dan tidur pada waktu siang hari. Dia menggunakan mata dan telinga yang tajam untuk menangkap mangsanya. Dapat dengan cepat memusatkan bola mata dalam kegelapan. Pupil mata dapat menyerap cahaya yang ada di malam hari, sehingga burung hantu dapat melihat walau cahaya sedikit.
Ketika berburu, burung hantu mengeluarkan suara sehingga membuat takut mangsanya. Gerakan mangsa yang ketakutan terdengar oleh burung hantu sehingga dapat menemukan letak mangsanya. Bulu sayap burung hantu sangat halus dan lembut sehingga burung hantu dapat terbang tanpa suara dan dapat menyambar mangsanya dengan diam-diam. Berikutnya adalah bebek. Bebek itu ciri khususnya apa? Memiliki kaki yang berselaput sehingga memudahkan untuk berenang. Memiliki paruh yang berbentuk sisir untuk memudahkan mencari cacing di dalam lumpur. Bulu bebek selalu berminyak sehingga bebek tidak basah walau berendam lama di dalam air. Berikutnya adalah terenggiling. Terenggiling itu memiliki cakar yang kuat untuk menarik rayap atau semut dari sarangnya. Tidak memiliki gigi tetapi memiliki lidah yang panjang dan lengket yang dapat dijulurkan untuk memperdaya mangsanya. Dia memiliki sisik yang tebal dan keras dan dapat menggulung tubuhnya seperti bola untuk melindungi dirinya. Berikutnya ikan penyumpit. Hidup di perairan pantai serta air tawar dari India hingga Australia. Dia menyerang mangsanya yang berada di atas air tempat tinggalnya. Mampu menyemprotkan air ke udara untuk menjatuhkan serangga dan tumbuhan atau udara. Dapat melompat dari air untuk menyergap serangga yang hinggap di daun atau dahan yang menggantung di atas air. Berikutnya unta. Hidup di padang pasir atau daerah yang sangat tidak ada air, ya minim air. Dia memiliki kemampuan tidak makan atau tidak minum selama berhari-hari karena memiliki punuk yang merupakan tempat cadangan makanannya. Punuk terdiri dari lapisan lemak, memiliki bulu mata yang panjang untuk melindungi mata dari pasir. Dia memiliki kaki yang tebal untuk dapat berjalan di padang pasir yang panas. Dia memiliki lubang hidung yang dapat tertutup untuk melindungi hidung saat terjadi badai pasir. Nah, di sini ada istilah-istilah yang lebih baik kalian hafalkan ya. Istilah-istilah dalam materi ini adalah yang pertama ada autotomi. Nah, autotomi ini apa? Yaitu kemampuan pada cicak untuk memutuskan ekornya untuk mengelabui musuhnya. Kemudian cakar itu apa? Kuku yang panjang dan tajam. Kemudian ekolokasi yaitu kemampuan kelelawar untuk menggunakan gelombang bunyi untuk mengetahui posisi mangsanya. Kemudian mimikri itu adalah kemampuan bunglon untuk mengubah warna tubuhnya sebagai tanggapan terhadap perubahan suhu dan cahaya di sekitarnya. Kemudian punuk itu adalah berupa daging yang menonjol pada tengkuk. Ini adalah biasanya pada unta ataupun lembu. Kemudian selaput itu apa? Selaput itu adalah kulit tipis terutama pada bagian tubuh. Setelah kalian mempelajari materi tentang ciri khusus makhluk hidup tadi, maka di sini kalian coba kerjakan latihan soal ini ya. Nah, yang pertama, terenggiling memiliki cakar yang kuat untuk apa? Kemudian yang kedua, apa kegunaan bulu mata pada unta? Yang ketiga, bulu bebek selalu berminyak sehingga bebek titik-titik, apa jawabannya? Kemudian yang keempat, lidah yang panjang dan lengket dimiliki oleh apa saja? Yang kelima, cicak memutuskan ekornya dengan tujuan untuk apa? Yang keenam, titik-titik merupakan satu-satunya hewan mamalia yang bisa terbang. Apa tadi ya yang bisa terbang? Yang ketujuh, burung hantu mencari mangsa pada titik-titik hari. Ayo, apa tadi, siang hari atau malam hari? Yang kedelapan, kaki bebek berselaput berguna untuk apa? Yang kesembilan, kelelawar memiliki kemampuan untuk apa? Nah, kelelawar itu kemampuannya apa? Kemudian ikan penyumpit itu memakan apa? Berikutnya jawablah dengan tepat. Kelelawar dapat terbang di malam hari dengan cepat dan lincah karena titik-titik. Silahkan dijawab ya. Yang kedua, hewan di bawah ini bisa hidup di daerah mana? Hewan apa itu? Yaitu unta ya. Yang ketiga, ciri khusus hewan sesuai dengan titik-titik. Nah,
Nah ini ya. Yang keempat, penyesuaian diri makhluk hidup dengan lingkungannya disebut apa tadi? Yang kelima, ciri khusus yang dimiliki bebek berguna untuk apa? Nah, silahkan kalian jawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan kemudian kumpulkan kepada Bapak Ibu Guru ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.